Samaritan aja nggak pernah mau Terus juga. berarti kenapa harus bahasa Arab kalau berdoa dan ibadah? Apa Makanya itu. Allah nggak ngerti bahasa selain bahasa Arab? Padahal kemarin bilangnya kalau kalau dari manusia itu jatuh-jatuhnya syirik. Dia baru connect audio bareng. Nah itu dia. Karena ya kita bertanya-tanya sih, bagaimana mungkin Allah tidak ngerti bahasa selain bahasa Arab? Apakah begitu atau gimana? Nggak ngerti lah. Alkitab, Al-Quran bilang, Al-Quran hanya diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi ijab kabul bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kalau gitu nggak boleh diterjemahin dong, benar nggak sih? Iya. Artinya tidak ada kesakralan. Kalau kunci sakralnya harus bahasa Arab, berarti dia udah melanggar dong. Semua hasil Gini, perzinahan dong. dalam Islam tuh gini loh, dua dia tuh. Kalau misalnya kita kan pertama ada mengenai syariat dan muamalah. Kalau misalnya syariat, maka segala sesuatu halal sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Kalau muamalah beda. Segala sesuatu haram sampai ada dalil yang menghalalkannya gitu, my bre. Kalau kawin itu syariah atau muamalah, Bang? Itu syariat jatuhnya kalau nikah itu. Oh, berarti hal yang syariah bisa di luar bahasa Arab juga berarti ya? Iya bisa, karena kan ibadah kebagi dua seperti yang gue bilang di awal. Ada ibadah yang memang diperkhususkan gitu, udah ditentukan begini-begini. Ada yang di luar yang dihususkan itu, tapi jatuhnya ibadah. Salah satunya apa? Nikah. Nikah itu yang sakleknya itu 4 ini. Pertama ada saksi wali, lalu kemudian ijab kabul, lalu kemudian mahar. Yang terakhir walimah. Nah ini. Baru gini juga, Kores. Aku mau tanya. Aku lihat gini ya, contoh kayak di TV atau kayak di masjid-masjid dekat tempat aku tinggal. Mengapa juga orang Muslim itu kalau ceramah itu baraknya, ayo kita buka hadis, ayo buka hadis masing-masing, ayo kita buka Quran, ayo kita buka ayatnya, kita pelajari bersama-sama. Kok nggak pernah gitu ya, Kores? Judulnya iya karena itu kalau itu adanya apa namanya ya, baiso, apa namanya tuh? Kalau kayak gitu tuh Kores itu menghujat betul tuh. Masih Ba'ajis gitu-gitu loh. Nama bahasanya itu. Kalau itu kan jatuhnya tausiah. Oh. Kalau tausiah ya dari satu arah gitu loh. Judul-judul. Tapi kok lah yang bagus. Satu-satu bre, satu-satu. Kok nggak pernah di baraknya? Jadi karena kuliah rata-rata Muslim datang pergi hanya pakai. Nggak apa-apa, pakai sarung, kemudian hanya bawa sajadah. Tapi nggak pernah bawa Quran. Kenapa? Iya, nah ada lagi beda lagi Ben. Kalau yang kayak gitu-gitu beda lagi nanti. Nah. Apa itu? Itu kalau kayak gitu nggak pakai speaker biasanya. Dan itu bukan jatuhnya itu nanti di masjid pengajian. itu, di masjid yang pengajian pun kadang kuliah hanya baca doang, tapi nggak diartikan gini artinya gitu nggak. Coba nanti deh gue bawa ke pesantren ya. Waduh, aku udah sering masuk pesantren. Ya nanti kita masuk lagi. Bagian pas ngajarnya lu lihat gitu. Justru kalau ditanya-tanya biasanya nggak boleh. Ah? Iya. Jangan dibiasain. Iya. Oh, berarti nggak boleh bertanya ya? Bukan itu yang nggak bolehnya, jangan dibiasain. Contoh kan, boleh kok. Maunya kan contoh kayak gini. Kelahiran Nabi itu di kitab ini dikatakan begini, perkawinan Nabi itu di kitab ini data-datanya gitu. Kalian baca ya katanya. Kalau enggak, kalian sekarang ini sudah zaman internet, ada hadis bisa ditemukan ini situsnya. Baru kalian begini, ada YouTube, silakan gitu. Tapi justru kuliah sekarang orang Muslim dilarang, jangan belajar dari Google, jangan belajar agama dari YouTube, gitu loh. Itu aneh juga ya. Bener. Di mana itu ada kayak gitu? Banyak di sini. Tuh loh itu, Kores. Ini ada kisah baru ya, Kores. Coba. Ada seorang ibu, dia awalnya itu penasaran ingin dengarkan kayak gimana sih ajaran Kristen itu. Lama-lama dia suka dengar, terus dia ngomong sama suaminya. Ketika dia ngomong sama suaminya langsung ditempeleng sama suaminya dia. Kau tidak boleh belajar gini katakan. Itu apa yang ada di YouTube itu semua itu hanya cari uang. Itu nggak benar, itu hoax itu semua gitu. Tapi tidak dibilang, ayo kita cross check yuk. Di hadis mana sih? Ayo. Ditempeleng itu ditempeleng bener loh itu. Iya ditempeleng. Ada tamu Anisa 34 dalilnya. Pukulah istrimu kan. Kalau dia nggak nurut. Ditempeleng loh katanya istrinya. Baru anak-anaknya dilarang, jangan ini. Itu lihat judulnya si Kores itu, jangan dulu diskusi. Ya itulah, ya kalau Kores kan memang udah karakternya itu. Karena dia nggak makan ini kalau dia. Mumpung dia lagi waras bang, biar dikasih tahu Bang Erben.
Ya aku sih di situ aja. Kalau kalau untuk Kalau udah dialog, sekumpulan dia nggak waras. iya kalau dialog debat sama Kores nggak usah. Lebih bagus kita tanya-tanya aja dia kenapa gitu. Beda ya, kalau aku kan sekali 2 bulan ya aku ceramah di gereja, sekali 3 bulan. Aku kalau ceramah aku di gereja itu aku bawa PowerPoint. Kalau dia udah Aku buat judul begitu nanti adanya kesurupan lagi dia. iya, jadi aku bawa PowerPoint, baru aku bilang, ayo kita baca Alkitabnya. Kadang kalau bahasa Yunaninya ini lebih begini lagi tuh sebenarnya. Artinya begini, ayo kita baca ulang, kita baca lagi, kita baca lagi. Kadang aku gitu loh. Padahal aku jarangnya aku khotbah. Karena aku nggak mau terlalu sering menangani mengurus gereja gitu ya. Tapi justru kulihat mereka senang. Malah kayak aku kan guru agama. Waktu aku belajar agama aku bilang sekali sebulan sama anak-anak itu. Hari ini kita bertanya. Silakan bertanya apa saja tentang keagamaan. Saya suruh loh mereka bertanya. Pertanyaannya kritis-kritis. Tapi kalau di muslim apakah boleh kayak gitu? Nggak ngerti aku. Boleh, boleh. Bahkan itu dilombain kalau misalnya ada pertanyaan terbaik nanti Iya. dikasih hadiah. Coba ada nggak contohnya itu? Ada itu di YouTube contohnya. Di YouTube Ah, ada itu. Ini kan jadi zaman digital yang kayak gitu-gitu bisa dicari gitu. Mungkin lombanya cuma 17 Agustus kali Kores. Perlombaan. Itu kan negara, Bre. ya aku belum pernah sih ku lihat ya kayak di masjid. Karena aku pernah tanya juga sama guru agama, kenapa Pak kalau sholat Jumat atau apa itu kok nggak pernah bawa kitab semuanya Pak dibuka bersama? Ayo kita Ya baca. bukan, itu kan jatuhnya ini loh Ben. Kalau yang itu kan apa ya, Jumatan kan jatuhnya tausiah gitu, bukan kajian, beda lagi. Loh, Lu kan yang di lu maksud kajian kajian pun kan? aku pernah ikut puasa itu udah memperingati turunnya nuzul Quran itu kan di pertengahan bulan puasa itu kan. Aku hadir. Yang Ya, ceramah tausiah itu juga jatuhnya, bukan kajian. yang ceramah itu seorang Kiai Haji loh. Saya satu-satunya di situ Kristen. Saya Ini kayak ngobrol gini, sama gini nih. dia. Dengar dulu. Dia sendiri Oh. aja nggak bawa Quran dia. Bayangin. Hanya Iya dia kan, ada gini loh, ayat apa begini, kita ayat tuh ada begini. perbedaannya, Bre. Lu kan lebih ke apa ya? Lebih Makanya ke aku yang kan hanya tertulis. bertanya. Bukan menyamanyamakan aku. Aku kalau menyamanyamakan gak ada persamaan Iya kan, kita. kalau misalnya bawa-bawa yang kayak gitu-gitu kan berarti nggak hafal dengan kitab-kitabnya. Iya, masalahnya sekarang apakah jemaat yang hadir di situ juga nggak hafal semua? Ya kita kan jatuhnya talaki tuh nggak? Dalam Apa itu budaya tanah? kita transfer ilmu itu jatuhnya talaki, tatap bertatap antara murid dan guru gitu loh. Berarti Makanya lebih hebat kali ya. dikuatkan pada hafalannya. Gitu, Ya hebat. Mai Bre. Maksud aku berarti saya justru mengatakan hebat sekali Islam. Karena setahu saya di Alhamdulillah. universitas terbaik di dunia, ketika terjadi pembelajaran di kelas, menurut saya para pendengar-pendengar itu juga membawa data. Iya, bahkan Didebat berarti disarankan dosennya. orang, oh iya, saya waktu sekolah teologi itu berdebat dengan dosen. Justru dosen itu memberikan nilai kepada orang yang suka berdebat. Bayangkanlah. Iya itulah ini kan ini jadi Sampai gue jadi dosen teringat saya ini. dulu ada satu ngomong. Ibunda Irena Handono kan gara-gara debat itulah dia mualafah. Oh, kalau Irene Handono kan dia debat dengan dirinya sendiri aja nggak tuntas. Enggak, dia Ntar tuh jangan dalam lari ke kesaksiannya sana, kan dia jangan lari ke sana dulu. Kau jangan dalihkan isu. Lebih bagus kau datangkan Irene Handono ke sini. Irene Handono itu bunting. iya, walaupun misalnya apa yang lu punya di sana, tetap dalam kisahnya dia dialog gitu, dia dialog dengan pendetanya, pendeta iya. nggak bisa Dia jawab, dialog sama akhirnya dirinya dia mualafah. sendiri. Ya betul itu Iya. yang kita Jadi gini. ngalamin. Aku Ada pendeta. sampai di mana tadi ya aku bilang itu? Enggak, gini, yang punya wewenang menjawab itu Aldo sama Charlie karena mereka ada di situ berhak menjelaskan. Itu fitnah atau enggak gitu. Silakan Aldo. Nanya apa? Tadi katanya Irena Handono itu debat, makanya dia langsung murtad. Gimana menurut lo, Charlie? Setahu gue kan dia kan baru calon biarawati, belum jadi biarawati loh, baru calon itu setahu saya itu kan lebih jelas sih sebenarnya Aldo karena dia pernah masuk biara, jadi lebih pas dia menjawab daripada gue. Tapi memang yang gue tahu bahwa baru calon biarawati ya baru pendidikannya juga nggak pendidikan kitab suci mendalam, belum seperti itu. Bro Aldo, silakan bro. Tadi deh baru seminari awal deh gitu deh. Tuh Bro Aldo mau bicara tuh.
Oh, gua kira Romo Aldo Tulungalu, gua kira. Nggak, ini Bro Aldo dia ini. Ah, udah kenal. Silakan Bro. Sebenarnya bukan cuma soal Irena Handono ya. Banyak sekali yang mengatasnamakan Romo, biarawan, biarawati, dan menjadi mu'alaf. Sebenarnya problem dasarnya bukan apakah Irena Handono itu mu'alaf karena Romo nggak mampu jawab atau karena hasil dialog ilmiah, bukan. Tapi nilai yang kita pertaruhkan di sini itu Bang Kores, bahwa mengapa trademark gereja Katolik ini itu sering dipakai ya sebagai, karena semua klaim bahwa mereka itu biarawan, biarawati atau Romo itu sudah terbantahkan semua. Melalui apa? Bukan melalui Benar, Bro Aldo. Mohon maaf, itu benar nggak dia murtadnya itu karena berdebat? Itu aja, jangan melebar gitu. Kita semua mau dengar nih sebagai orang yang non Katolik. Iya, sebenarnya saya langsung mau jawab kayak gitu ya, tapi oke lah, saya ikuti aja. Tapi jujur ya, nggak boleh ada yang ditutupin ya. Nggak ada dusta di antara kita. Oke. Gampang sekali sih untuk melihat itu bohong atau jujur. Kalau di satu statement saja sudah bohong, otomatis seluruh statement itu bohong semua. Pertama dia bohong kalau dia adalah mantan biarawati ya. Padahal untuk jenjang biarawati itu sendiri dia belum tiba di yang namanya biarawati. Bahkan untuk disebut sebagai calon pun dia belum sampai di calon biarawati. Dia masih di novisiat kan kalau saya, Bro. Belum novisiat kah? Belum. Oh, tunggu bentar. Gini loh, Charlie, Ardo, ya kalau misalnya biarawati kan nggak mungkin debat gitu loh. Kalau udah nggak debat dong, kalau udah jadi. Iya. Oh, nggak juga sih kalau gitu. Justru karena dia masih pelajar lah dia mendebat pendetanya kan gitu jatuhnya. Masalahnya itu maksud gini, gua tuh. Bukan gitu. Jadi masalah gini, mau biarawati kayak mau awam kayak dia mau nanya silakan gitu. Tapi yang pasti satu hal di Katolik nggak kenal pendeta. Iya. Nggak kenal yang namanya pendeta. Iya. Bang Sardi mengerti juga pendeta maksud saya. Gini bro, sorry gue potong sebentar bro, sebelum bro Ardo jelasin lebih lanjut. Kalau biarawan atau pastor itu tidak boleh berdebat, tidak ada yang namanya Protestan. Lanjut bro Ardo. Betul nggak bro Ardo? Kalau tidak boleh berdebat, berarti tidak ada yang namanya Protestan. Betul nggak? Ya, karena Martin Luther sendiri kan dia seorang pastor. Persis. Lanjut bro Ardo. Ya, Martin Luther juga pastor. Iya, bahkan jangankan Martin Luther, bapak-bapak gereja dan para pembela iman itu kan rata-rata dari klerus ya, bagian klerus. Nah, pemahaman bahwa para biarawan-biarawati Romo itu nggak boleh berdebat sebenarnya bukan karena ada aturan normatifnya, tapi kebanyakan dari, terutama di imam kami ya, klerus kami sudah tiba di satu posisi bahwa masalah kebenaran itu dalam hal mempertahankan kebenaran atau membela kebenaran bukan lagi debat salah satu cara di situ. Nah, maka karena banyak yang tiba di posisi itu, jadi banyak yang memahami mereka itu dilarang untuk berdebat, padahal tidak. Nah, justru untuk di Katolik sendiri kaum awam lah yang menjadi ini sekarang garda-garda terdepan untuk di bidang apologetika itu. Ini topiknya apa nih? Kelewat. Oke. Nah, sekarang soal ini. Fokus aja kita tanya ke Ores tentang Islam bro, daripada kita jelaskan Kristen terus. Tanya aja ke Ores itu Islam itu kayak gimana. Kita tanya dia aja, kita berguru Islam yang sejati dari Kores. Gua guruin deh soal Islam daripada. Ini saya mau tanya dulu Bang Kores. Ya, apa lagi? Tadi Aldo udah selesai penjelaskan berarti ya, udah diterima oleh. Bukan, fokus kita bukan menjelaskan tentang itu. Kita fokusnya bertanya aja tentang Islam sama Kores, karena Kores ini kan Islam sejati. Ya. Kita pengen tahu itu aja. Aldo tadi udah selesai berarti. Ya udah silakan. Tanpa membantah, tapi hanya kita mau tahu Islam itu seperti apa. Oke. Silakan lah, itu arahnya mungkin itu lebih bagus. Tadi Bang Aldo mau tanya sama Kores tuh. Bang Aldo mau nanya sama Kores. Ya silakan tanya Bro Aldo.
Oke, mungkin ini masih seputar hal praktis ya, Bang Kores. Saya belum menyentuh akidah ya. Proses menjadi ustadz atau ustazah itu gimana sih? Soalnya Nah. banyak sekali. Hmm. Kok gampang banget ya penipu bisa jadi ustadz atau ustazah dia. Sedangkan saya pakai ukuran dari ini ya, gereja Katolik itu. Bahkan bukan hanya jadi imam, jadi seorang pengurus gereja pun kita sangat ketat melihat latar belakang orang ini gimana. Apalagi dengan banyak kali yang membawa ini kan, mungkin untuk cepat menjadi anggota gereja, bukan anggota, pengurus gereja. Nah, banyak juga di Katolik yang mengatasnamakan, kami pindahan dari golongan ini dan sangat aktif. Kami juga telusuri. Nah, di Islam sendiri, seperti yang kita tahu kan, bahkan bukan hanya gampang, bahkan diberi panggung. Bahkan ada klaim yang paling konyol mengaku anak kardinal. Nah, jadi poin dari pertanyaan saya ini, atau kebutuhan dari pertanyaan saya ini, apakah semudah itu orang jadi pemimpin agama di dalam Islam itu? Jawabannya gini ya. Untuk pemimpin agama sendiri kalau di Islam itu imam dia jatuhnya. Diimamkan gitu. Jadi imam itu nggak sekedar masjid. Nah, sekedar kalau misalnya sekelas ustadz dia jatuhnya hanya guru saja. Bisa apapun itu dalam kehidupan atau apapun gitu. Nah, itu guru jadinya atau yang dalam Arabiknya ustadz. Lalu kemudian dari gua pribadi mengenai ustadz ini, kalau misalnya gua lihat apa yang dia katakan ini kuat gitu, mantiknya ada, dalilnya ada gitu, nggak ngomong cuma asumsi aja isinya, itu gua ustadkan. Sama kayak Akhi Indra Moseh gua morehkan gitu, sama kayak Ustadz Wafi gua ustadkan gitu, karena mereka banyak pelajaran yang gua dapat gitu, sehingga nggak seperti kekatolikan yang lu bilang Aldo, yang mesti ada apa namanya untuk jadi romo itu mesti ada katekisasinya atau yang begitu-begitu, enggak gitu. Terus yang menarik juga gini Aldo, memang gua lihat juga kalau misalnya dari kekristenan ke Islam, dia ininya ada beberapa yang memang bawa masalah gitu. Berbeda kalau Islam ke kekristenan, masuk ke Kristen itu mereka akan menjadi menempatkan posisi-posisi penting di dalam kekristenan. Sehingga ya apa ya Contoh? Saifuddin Ibrahim, Fatimah Sakdia, MKC. Coba apa posisinya Saifuddin Ibrahim? Nah, itu. Pendeta kan? Loh, pendeta itu posisi apa itu? Tapi dia didengar banyak orang gitu. Loh. Maksudnya itulah maksud gua tuh Islam, Ya, kalau- Islam masuk kalau ke Kristen didengar- itu dia pasti jadi Kalau vital, didengar penting. gini, Ini yang kalau gua didengar seneng. banyak orang, ya kayak nama juga banyak didengar orang. Iya, Kalau kayak justru kalah, apple to kalah. apple kan dengan iya. Ustadz kayak Iya, nama Bang. kalau kita lihat di viewer itu paling 300-200. Tapi kalau Saifuddin dia bisa 6.000, 5.000 itu. Ya Itu di bukan satu soal sisi viewer. Makanya wajar. gua bilang, Kenapa? Bentar, di satu Makanya sisi ini yang gua wajar. bingung kenapa kalau misalnya dari Kristen ke Islam itu dia nggak bisa Bentar. apakah masuk Di satu petinggi sisi gini. NU ke atau masuk Di satu sisi, Muhammadiyah gitu loh yang bentar, gitu. di satu sisi Itu wajar. indikator remeh loh. Satu, Saifuddin Ibrahim seorang dokter. Kayak nama dokter-doktoran. Nah, itu Nah, gue bilang itu. makanya dapat posisinya tuh penting kalau di kekristenan untuk para murtadin-murtadin yang ini. berikut pernyataan Saifuddin Ibrahim tidak bisa dibantah orang Muslim. Tapi pernyataan Kainama kita sikat habis. Itu bedanya. Iya, gitulah bedanya gitu loh. Makanya kan kalau sampai murtadin-murtadin hari ini setahu karena saya dasarnya gini, Islam, dengerin. mereka jadi penting gitu loh. Contoh, Ahmad Kainama sering live, tapi nggak pernah mau orang Kristen masuk di live-nya. Itulah karena Kenapa? Kainama datang dari Kristen. Bukan, karena dia sudah tahu bahwa dia akan ditelanjangi. Ya tapi Gitu dari Kristen kan dia posisinya. Itu yang gue lihat tuh dari situ Dia loh. Kristen yang tidak layak jadi Kristen. Makanya saya katakan Kainama itu sampah gereja yang membuang diri, sehingga gereja nggak capek-capek mengeluarkan ada uang. kok Iya, Kristen. nah itulah kan Ada makanya benci Kristen. banget gitu kan, benci banget kalau Bukan. misalnya yang Kristen dari Kristen ke Islam. Iya. Tapi kalau dari Islam ke Kristen itu pengagungannya, Loh, wow, kalau mantap. Islam ke Kristen dia jadi nggak benar, kami sikat habis. Tapi nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Nggak Kristen ada. yang- Oh, ngarang Kristen aja yang nggak ada, satu nggak ada. masuk Islam. Korek. Siapa? Jokel. Hah? Saksi Jehovah. Josel. Jujur Tetap ya, Josel Bang itu Kores. dari saksi Yehova ke Islam juga, dari saksi Yehova ke Islam juga kan? Ini yang dari Islam ke Kristen, dia pasti Iya, langsung kalau nggak terpandang artis lah, terkemuka dia. Saya malah lucu Ya, loh kalau kalau gitu contoh yang berarti diangkat itu Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim itu yang dipandang sebagai berarti contoh kalau komunikasi. kayak Bahkan Erben pun setuju sama gue. kalau kayak gitu gini, kalau ini gue sebagai orang yang netral ya, gue melihat berarti orang-orang yang dari Islam ke Kristen itu pada pinter-pinter ya, Itulah. kan jadi dokter, itu yang hebatnya gitu, jadi pinter-pinter.
Makanya Itu jadi memang butuh dari Islam ke Kristen untuk membangun komunitas kekristenan di Indonesia. Oh, nggak perlu. Romo Daniel, Enggak. Murtadin Nggak itu perlu. bikin Nggak denom. Nggak perlu itu. Oh nggak perlu ya. Nggak Contoh perlu. begini, ortodoks, misal ortodoks, bahkan di FIC ini nggak akan ada kalau misalnya Romo Daniel nggak ada. Atau untuk membenarkan kita, coba Bang Kores masuk Kristen dulu, siapa tahu bisa jadi orang penting ya. Pasti Nah, gue kita penting memang juga selesai nih. itu. Contoh misalnya gue minggu depan nih masuk Kristen, penting gue pasti. Coba Oke, buktiin. bisa saya urus katekesenya di Katolik aja, Bang. untuk Masalahnya nggak ada buktikan sama kalau- masyarakat yang jadi Kristen, Loh, bro. Muhammad itu kan Kenapa tuh kok Kristen. masyarakat nggak ada yang jadi Kristen? Muhammad itu Kristen, cuma Kristen sesat. Oh iya benar Muhammad juga ya. Kristen karena dia mengaku Yesus sebagai Al-Masih, meskipun dia nggak paham apa arti Al-Masih. Ya tapi kan coba lebih mending Saifuddin atau Nabi Muhammad menurut lo, Edo? Muhammad. Untuk kekristenan. Enggak, keislaman. Ya lo untuk Kristen dong. Muhammad itu Kristen yang sesat. Kalau Saifuddin Kristen yang baik kan? dia Kristen yang baik, meskipun perlu Asli, belajar. makanya butuh Islam untuk membuat kekristenan terdongkrak. Nggak Itu yang bisa. gue maksud. Nih, Kristen sesat sama Kristen baik perlu belajar lebih. Tapi rendah dari Islam derajatnya itu Kristen jatuhnya. Kalau misalnya Islam Gini, di luar kekristenan, dia akan Gini, saya dibenci. ulangi. Tapi kalau Gini, bro, Islam dengerin, bro. ke Kristen, vital dia. Oke, gini. Saya ulangi statement saya ya. Muhammad itu Kristen yang sesat karena dia nggak paham apa arti Al-Masih, tapi dia Kristen karena mengaku Berarti dia Yesus pernah sebagai menyembah Kristus. Yesus maksud lu? Ya kamu tanya Muhammad, Kalau gitu, kapan Nabi Muhammad menyembah Yesus ini? bukan masalah menyembah gini. Dia tidak memahami arti Al-Masih. Tapi Berarti dia semua orang yang nggak mengakui- menyembah Yesus pun bisa disebut Kristen. bukan masalah menyembah gini. Dia Aduh, jadi mengakui masalahnya apa? Kok bisa jadi Kristen? dia mengakui Yesus Al-Masih tapi nggak paham. Tapi ya kami hargai. Mengakui Polosannya. mengakui Yesus Al-Masih itu udah Kristen berarti. Loh iya dong. Kamu tanya ke Oh ya, orang gua Arab, Kristen berarti dia kalau menyebut gitu. dirinya gini, dia menyebut dirinya Masihiyun. Iya. Kristen. Berarti ya udah Iya. Islam juga Kristen kalau gitu kita nggak ada Nah, masalah. kalau Muhammad itu Kristen sesat, kamu Kristen sesat dan goblok. Lo kok marah? Kenapa jadi Bukan marah-marah marah, gini? Goblok itu kejujuran, bro. Itu Ya, kan bodoh kejujuran yang lah. dari kemarahan. Jangan Enggak, santai enggak, dong, enggak. Edo. Oke, Gue saya cuma nggak marah cuma kan ngebandingin antara yang Ya, Kristen ya. masuk Islam jadi apa? gini. Oke, Enggak saya jadi nggak apa-apa marah. ini. Mentok Ustadz doang. Sayangku. Ustadz juga itu dari klaim kan. Sayangku, Nah, terus cintaku. tapi kalau yang dari Islam ke Mm-mm. Kristen, ini Mm-mm. mendongkrak Ma- komunitas kekristenan. Masalahnya tunggu bentar. Marisa cantik loh dia. Boleh aku Marisa bicara bentar? cantik. Dikit Ini lagi, Apalagi selesaikan. anaknya Sunan Kalijaga itu Oke, cantik-cantik gini. loh. Saya ulangi statement saya. Jangan bahas semangat. Muhammad tuh berusaha menjadi Kristen yang baik, tapi dia sesat. Berarti Nah, menyembah pengikutnya- Yesus atau gimana? Atau gimana sih kalau Pengikutnya- Edo? Gimana sih cara pengikutnya- jadi Kristen yang baik itu? Ya, pengikutnya seperti kamu, ya terserah kamu lihat dirimu sendiri. Heeh. Kalau Muhammad menurut kami, dia berusaha menjadi Kristen karena mengakui Yesus sebagai Kristus Al-Masih. Sebagai Al-Masih. Mm-mm. Oh ya udah kalau Simple. gitu semua Islam sekarang Kristen juga kalau gitu. Waduh, cerdas kamu ya. Makanya kamu jangan tersesat, belajar ke kami ahli kitab. Ya tapi gimana orang kalau Al-Masih doang jadi Kristen ya segitu udah cukup bagi kami. Mm-mm. Kristen sesat, makanya jangan sesat. Gini loh, Yesus itu nggak pernah Gini, menyesat-nyesatkan, yang gini, penting ya. percaya Yang Yesus. tadi yang ditanya sama Bang Aldo itu sebenarnya syarat untuk menjadi pemuka agamanya di Islam itu seperti apa? Di Kristen kan memang prosesnya panjang, nggak cuma sekedar Sudah langsung dijawab ini. dia tadi, Coach. Udah Henry. dijawab itu Brother Charlie. Jawabannya itu pokoknya ketika dia bicara ada ilmu yang kita dapatkan udah Ustadz. Oh, jadi Kalau nggak ada di standar ya? kalau di Katolik beda jalurnya dari sekolah ini ke sini, dari sini ke sini, tahapannya kan ada kan? Oh, iya. Di Kayak gereja saya, ada di bisnis gereja saya, pendidikannya kan untuk menjadi Romo itu Iya. kan. Iya, nggak kayak tadi kan dibandingkan Syafuddin itu kan dokter itu kan berarti ada pendidikannya, iya nggak sih? Berarti ada standarnya dong. Itulah makanya dia nggak mungkin ketika lahir Kristen kemudian dokter nggak bisa, harus Islam dulu dia. Takdirnya begitu. Dia dokter Islam kok. Betul. Mm-mm. Baru kemudian dia di sekolah Sebenarnya lagi, gitu. belajar lagi. Sekolah Itulah apa dia? kenapa. Habis itu? Makanya. Kenapa Saifuddin itu bisa melejit? Waktu masuk itu kan dia di bawah pembinaan Gilbert Lemendong. Nah dia dompleng nama besar Gilbert Lemendong, makanya Nggak dompleng dong dia Keluar. karena usaha sendiri untuk masuk itu. Iwer Karena lebih daripada Berarti Iya. ya yang lebih ngebimbing ke pinter lebih ya. kalau gue sih lebih ke Jadi Islamnya ya.
bergereja di Glo. Nah, di gereja Glo itu Saranku usul sama jangan jemaat ngomongin yang ke pendeta. orang, lebih baik ini karena saya yakin di antara kita nggak ada yang kenal siapa Ya, Saifuddin ya kan, pribadi, ya betul nggak ada yang Bang. nggak ada yang kenal kain nama, apalagi Tapi kan Kores. kita bisa Kores melihat gitu loh, jangan bagaimana Saifuddin ini tapi-tapi. sangat didengar di Gini. YouTube. Ya Kores karena juga sudah nggak kenal udah kain nama. selesai Nanti Bukan karena judulnya dia malah dulunya Islam, itu konten sih intinya. YouTube-nya tuh apa sering ngerumpi. Makanya belum. gini loh, Casing Kapak Sunat ngerumpi. sama Brother Edo bisa dibedain ya, yang datang dari Islam kualitasnya bagaimana, yang Ya datang dari sakarepmu Kristen lah. kualitasnya bagaimana. Ya Intinya di kayak situ. nama memang Iya ya kualitasnya bagus. Yang datang dari Bagus kan Islam ya? bagus. Nah itulah Oke, makanya gue bilang ya udah juga. puas. Ya. Itulah maksud gue. Makanya Ya. makanya Bahas Islam yuk itu substansi, bibit bahas substansi unggul. teologi. Oke, ya Coba bagus di sini udah ya. ada nggak yang istrinya dulunya Islam, Iya Muslimah? bagus. Ada nggak? Pasti ada dong, salah satu bagus. dong. Bagus. Kita jadi bahas lu dari bukan teologi. bibit unggul kalau gitu. Yang rusak-rusak ke sana ya. Yang dari Iya, Kristen itulah. rusak-rusak. Makanya Yang kalau kita dapat dari Kristen itu gue, bagus-bagus, aduh, yang crazy. Kita bagus-bagus masih senangkan hati bertahan, Kores. yang Kita dungu-dungu senangkan hati Kores. gitu. Yang udah kena narkoba. Itu karena Udah, itu lah, nanti apa malah jadinya kita kan jadi jatuhnya ngomongin gini. orang, kita nggak kenal kain nama, Kores nggak kenal kain nama, Yang tukang tipu jangan ngomongin segala macam orang. semua. Tukang gitu. tipu dari Kristen kan masuknya ke Islam gitu-gitu kan. Iya, Jangan yang ngomongin bagus-bagus orang. yang nggak penipu masih bertahan di Kristen. Itu karena Yesus menyelamatkan melihat profesi jadinya kan Ya gitu jatuhnya. teman-teman, Ya, jangan ngomongin profesi orang. penipu disingkirkan, ditampi, memang diusir. Kalau misalnya udah Ngomongin penipu nggak orang, selamat yuk. itu pasti. Kita bangun dialog kita lebih bermartabat. Aduh. Ya, Kores duluan mulai kayak gitu sih. Biarin Kalau aja. dia nggak Kores. mulai, Udah kita puas. Enggak, gua nggak mulai. Tadi Karena tadi Kores ini ditanya nggak siap ditanya. kenapa yang dari Kristen yang mualaf ini kebanyakan penipu kan? Jangan Gua bahas kan di ini. sana Gini sedikit aja, jangan mengamini, bahas ya nggak? kasustik. Bahas aja tentang Nabi Muhammad dan Quran dan hadis itu lebih bagus. Kita Jadi nggak mau kami bahas beri kualitas kesempatan. SDM Iya, lagi. supaya Ini. gini, kamu diberikan Nggak mau. ruang untuk menjelaskan imanmu di sini. Betul. Tapi kita Ayo, Pak bertanya, Kores. kau bisa pakai data gitu. Ya, tanya yang unik-unik juga bisa. Contoh, kenapa nama-nama kita pada nama-nama binatang? Siapa yang menamakan? Kok bisa ketahuan dari hadis? Sedangkan hadis ditulis 200 tahun lebih setelah Quran diturunkan, setelah Muhammad meninggal. Dan penulis hadis itu nggak pernah jumpa Muhammad. Bahkan mereka bukan orang Arab gimana. Itu mungkin kamu jelaskan ke kita supaya kita nggak penasaran-penasaran terus. Kan Ya Lili- coba tanya aja bagian yang mananya karena terlalu lebar Iya. kalau itu. Ntar gua Ya ngomong udah, dua kau jam di sini jelaskan lah marah contoh. kalian. Kores, kamu lihat diskusi kemarin waktu aku diskusi sama Profesor Asumsi sama Farhan nggak? Profesor Asumsi sama siapa? Aku sama Bob lawan Profesor Asumsi sama Farhan. Oh, nggak nonton. Nonton? Nggak nonton. Aku kan nanya gini, sebelum wahyu turun, Nabi Muhammad itu ibadah nggak? Nah, dia ngejawab persis dengan yang kamu bilang tadi. Apa tadi? Apa? Muamalah itu loh, yang tentang itu haram. Muamalah sebelum- hubungan sesama manusia, Bre. Ya, dia ngomong persis dengan yang kamu bilang tadi. Aku ingat-ingat. Jadi sesuatu itu dilarang sebelum diturunkan. Nah, tapi itu halal sebelum diharamkan gitu. Sebelum dilarang. Ini Kata-kata gua tadi tuh. sempurnain kalimatnya. Ah. Kalau misalnya syariat, segala sesuatu itu halal sampai ada yang mengharamkan. Kalau misalnya muamalah, segala sesuatu haram sampai ada yang dihalalkan gitu. Nah, jawaban Profesor Asumsi kemarin seperti itu. Jadi dia bilang gini, oh Nabi Muhammad tuh nggak ibadah. Kan aku nanya gini, Nabi Muhammad ibadahnya hari apa? Sabtu, Minggu, atau hari apa? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, dia jelas nggak ibadah. Gitu. Karena belum ada perintah ibadah. Bahkan mau hari apa dia juga nggak tahu. Gitu kan. Dia ngomong seperti itu. Dibenarkan oleh Farhan. Gitu kan. Semua pada nonton. Nah, aku cuma berpikir, artinya kalau seperti itu, bisa jadi Nabi Muhammad dari kecil tuh makan babi dong. Ya nggak, Kores? Bisa jadi gitu maksudnya ya? Apa? Bisa jadi Kan maksud lu ya? belum ada syariat kan? Bisa Ya, jadi ini dia gue jawab sampai berarti umur 39 tahun dia makan babi. Gue jawab berarti ya? Iya. Ya, posisinya gini. Nabi Muhammad ini beribadah walaupun belum ada wahyu turun kepada dia karena dia adalah bagian dari yang hanif, Sebentar. bagian dari orang yang lurus. Jawaban mereka berdua kemarin, mereka sangat yakin bahwa Nabi Muhammad belum pernah beribadah. Lah terus ke Gua Hiro ngapain dong? Ke Gua Hiro kan itu bukan siapa tahu dia tamasya.
Dia ngomong gitu loh. Enggak, beberapa saat kalau misalnya Nabi Muhammad ingin menyepi, ingin apa namanya dia Nyepi berarti zikir dia kayak Hindu gitu, dong. dia ke goa, itu ibadah jatuhnya. Nah, bertapa. Yes, Bukan, nggak ada. Bertapa itu ibadah berarti, ibadah dalam Islam. ibadah lah. Orang-orang sufi kan mereka jatuhnya kan tapa itu. Zikir, Iya, menyendiri. tapi Kan itu kan belum ada. Itu kan belum ada. Jadi ada dua jawaban ini kalau korunut ya. Jawabanmu dengan Farhan beda dong, bro. Berarti mana yang benar? Yang benar gua dong, karena gua kores. Lah, kok nggak bisa gitu dong? Itu kan lo kan oknum, iya nggak? Ya enggak kan gue Lu bawa kan bawa oknum, data mereka gitu dan oknum. dibenarkan Mana oleh yang Aderion. Nabi Muhammad sering beberapa waktu itu selalu ke Gua Hiro. Untuk apa? Untuk bertapa itu. Dalam tapanya itu dia berzikir. Bertapa, berzikir. Dia kan belum ada perintah zikir di situ. Apa yang mau Kenapa harus dizikirkan? diperintahin? Enggak, apa yang dia zikirkan? Coba aku tanya sama kamu. Dia mau berzikir apa? Tentang Allah. Zikir kosong. Allah kan sudah dikenal. Nabi Muhammad kenal Allah. Kenal Allah lah. Yang bohong ah. Yakin lu? Sudah, ini kan Bani Ismailit lo bayangin. Kepaganan dari Jangan ke kepaganan Ismail dari dong. bangsa Arab itu baru terjadi di 4 generasi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru di sana. Si siapa tuh Amr bin Lu'ay ini yang bawa berhala itu. Jadi Nah selama itu ya mereka hanif menyembah Allah saja. Dia Lu kenal Allah ketemu Jibril pucat. Ya gini lah semua nabi juga ketika ketemu malaikat kamu punya awalnya jawab- takut mereka. Lu kayak Jangan gak tahu aja bentuk nyamain-nyamain lu malaikat sama kayak Nabi gimana. lain, bro. Fokus ke Muhammad aja lu, Nabi baginda Rasul. Iya ya itu tadi gue jawab udah. Jadi dia beribadah meskipun Beribadah perintah dia. ibadah belum. Artinya dia melanggar kata-kata yang kamu sebutkan tadi dong. Yang mana Kamu tuh? kan tadi bilang apa sesuatu haram sebelum di apa tadi kamu bilang? Aku nggak hafal. Segala sesuatu haram sampai ada yang menghalalkan. Berarti itu haram dong dia ngelakukan di gua. Lah, emang hukum itu udah turun duluan gitu sebelum Al-Qur'an maksud lu? Gimana caranya hukum itu turun duluan Quran sebelum belum Al-Qur'an? turun. Quran belum turun. Ya iya itu dia makanya yang kayak begitu belum berlaku. Jadi mereka masih menggunakan yang dari Nabi Ismail alaihi salam ini. Keimanannya kan ibadahnya gitu. haram dong, bro. Kalau kamu bilang gitu, yang di gua. Ya terus itu segala sesuatu halal, segala sesuatu haram sampai ada yang menghalalkan itu memang datang dari kapan? Itu kan setelah Al-Qur'an ada dulu. Loh, dia agama apa sebelumnya? Hanif. Hanif. Buktinya Hanif nggak ada. Makanya itu Hanif itu jawaban oknum. Itu jawaban oknum, bro. Terus bagusnya Itu sama gimana seperti dong? aku bilang gini. Tadi gua tanya apakah Nabi Muhammad menyembah Yesus, Edo nggak jawab sama seperti aku bilang katanya. gini, Muslim itu teroris. Kamu akan bilang apa? Oh itu oknum. Jawabanmu tadi itu sama, jawaban oknum. Oh itu oknum gimana? Kalau Muslim itu teroris ya Iya enggak lah. dong. Karena memang dalilnya ada. Dalil kalau kamu bilang tadi segala sesuatu itu haram sebelum dihalalkan, artinya saat dia bertapa kamu bilang itu berdoa, dia melakukan sesuatu yang haram dong. Gini loh, my brother, gini loh. Apa namanya? Gimana? Bentar ya. Minum dulu. Belum pertanyaan Karena apa ya? gitu. Ada kecacatan filosofi dalam kekristenan yang nggak diketahui. Ini akan gue bikin sadar. Bentar ya. Widih, filosofi dalam. Kayak gue ini males gue ngeliat pertanyaan si Oke gini. bilang Nulum ngerti krimen nula jalan poena berpikirnya sine previa lege poenali. Salah dan benar belum ada sebelum ketetapannya ditentukan atau diciptakan. Nah, Kan ini gitu. direvisi. Ya iyalah, sekarang gimana fikihnya mau turun mengenai segala sesuatu yang halal dia sebelum pakai segala sesuatu haram sebelum ada yang menghalalkan? Kalau misalnya hukumnya belum ada yang seperti itu. Lu kan kayak pas berarti bikin duluan kan? Ini yang kita tuh nggak bisa bid'ah, kayak pas nggak bisa bid'ah kita itu sesuatu yang baru itu nggak bisa. Gitu loh. Jadi mohon dipahami perbedaan antara kekristenan dan Islam gitu. Hukumnya dulu ada, baru kita boleh membenarkan, menyalahkan. Tanpa hukumnya haram nggak sebelum jelas, maka dihalalkan. kita nggak boleh Tiba-tiba gitu dia menyesat-nyesatkan. menyerempetkan, itu beda Itulah kenapa konsep. kadang gue bingung ketika kalian berantem sesama denom. Beda konsep dong, brother. Iya kalau kalian mungkin tanpa hukum pun kalian bisa saling Jangan mencalahkan. karena Kalau kamu kita nggak bisa membela. begitu. Makanya itu aku tertarik untuk makanya aku tertarik mengambil
betul keilahian Muhammad karena aku lebih melihat ada sisi ilahi Muhammad gitu loh. Ya udah kita adu saja keilahian Perintah Muhammad ibadah dan itu kealahan turun, Paulus. dia Kita sudah mending adu itu beribadah. kalau mau sekarang dialog. Artinya Timer dia set. melakukan sesuatu yang haram. Kalau dia melakukan sesuatu yang haram dan tetap positif di matamu, berarti dia ilah. Enggak dong, karena Nabi Muhammad selalu menyandangkan bahwa apa yang dia dapat ini dari Allah gitu loh. Dia Dari terlahir Allah. sebetulnya Dan ini para diskusi ringan. sahabat-sahabat Cuma pun karena pernah kamu melihat terus, Jibril kan gitu. karena gini, apa yang kamu termasuk kamu kan Farhan dan Profesor Asumsi loh bro jadinya. Mereka itu butuh persiapan loh diskusi sama kami kemarin. Ya udah silakan aja lu balik lagi ke mereka, tanyakan apa yang Bahkan lu tanyakan kemarin kepada si gua. Wafi ya, Wafi ngomong gitu nggak? Nanti Iya. kalau misalnya datang ke sini terus enggak aku nggak bilang gitu, aku nggak bilang gitu, lu mau gimana kayak pas? Loh, Masa aku lu mau 2 rekam, Korintus aku 12 nomor 16? Enggak, itu nggak berlaku ke bahkan gua. udah ku upload. Omongannya dia tuh udah ku upload, bisa dicek. Ya udah silakan aja dikeluarin menit berapa gitu. Gua menanti kok di sini. Oke. Lanjut aja dulu, ku kirim nanti Ya di udah, share screen. dikasih Ya. menitnya nanti kita bahas di sana. Iya. Gitu. Karena posisinya begini, kalau misalnya ke Gua Hiro menyendiri di sana, bertapa di sana nggak disebut ibadah, terus apa buat kalian? Maka dari itu gue kirim bilang, ke ini belum ya, sebelum kirim wahyu ke sholat mana? turun pun Nabi Muhammad sholat loh jatuhnya. Sholat beliau ini. Sebentar, teman-teman ada yang bisa bantu share screen videoku itu enggak ya? Sama si Yang mana, Pra? Sini gue share screen yang mana? Oh, bentar, gue. Diskusi, ku kirim ya. Lanjut dulu yang lain. Oh, belum kau kirim ya? Gue pikirnya udah yang kemarin. Bentar. Jadi sama gini juga ya, sambil kita nunggu datanya kayak ini gue pengen ngasih tahu apa ya, janganlah kalian itu terlalu apa ya ke makna. Ada, Makna Pra. itu datang dari orang, bre. Perintahnya Kirim dulu ya. yang diambil. Makna mah mau Kirim orang ya. abad 21 juga bikin bisa mereka. Diputar. Siap ya. Silakan. Ada nggak, Bro? Iya. Ada, Pra. Ya. Ya, itu. Pra ya. Gambar itu. Aku Nabi ambil Muhammad dari sebelum YouTube menerima Bang wahyu, dia beribadah bawah, pada yang hari bawah. apa? Ntar, Pra. Hari Suaranya. Sabat, hari Minggu. Ntar gue tampilin dulu suaranya. Udah tampil. Mohon dijawab. Sebelum menerima wahyu, dia beribadah pada hari apa? Hari Sabat, hari Minggu, apa hari apa? Tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Oke, baik. Aku itu ya. Langsung di Saya dulu, Ya. Bang Farhan. ya silakan. Ya silakan Prof. Jadi ini kayak pas tanya Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu itu beribadah pada hari apa. Jadi di dalam Islam itu kayak pas ya. Jadi hukum beribadah itu haram sebelum ada perintahnya. Sedangkan hukum muamalah itu adalah halal sebelum ada larangannya. Jadi jelas ya. Jadi ketika belum menerima wahyu, Nabi Muhammad itu tidak melakukan ibadah. Karena beliau memang menunggu pewahyuan. Dia pun tidak tahu ibadahnya harus seperti apa. Karena semua ibadah beserta tata caranya itu ada dalam pewahyuan itu. Selamat tinggal. Subhanallah. Datang di keterbelakangan. Nah, kan nggak yang disebut tadi, yang soal apa? Ibadah itu akan segala sesuatu haram sebelum ada yang menghalalkan. Kalau muamalah segala sesuatu halal sebelum ada yang mengharamkan, kan gitu ya. Sama itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada perbedaan pendapat mengenai Nabi Muhammad belum beribadah, nanti itu dibalik lagi, dikaji lagi. Karena buat gua ketika ke Gua Hiro lalu bertapa, nah itu udah jatuhnya ibadah itu. Berbakti ibadah itu kalau di dalam bahasa Indonesianya. Gitu loh my brethren. Berbakti, melayani. Kan gitu jatuhnya. Jadi beribadah nggak sebelum menerima wahyu? Nah, kalian kan nggak ngerti ibadah itu apa artinya kan ya? Bukan. Jadi beribadah nggak? Beribadah. Tadi katanya enggak. Temen lu. Loh itu Profesor Asumsi, ini kan gua yang ditanya. Ya enggak? Kenapa tadi kamu bilang, nah bener kan? Kenapa kamu bilang gitu? Nah, tadi bilangnya gue bener apa coba? Ketika syariat itu jatuhnya apa? Segala Kamu- sesuatu haram sebelum ada yang menghalalkan.
Kamu sepakat Ketika nggak, Ben? muamalah, ajaran jatuhnya mereka apa? ini Segala ajaran sesuatu haram sebelum meraba-raba. ada yang menghalalkan. Itu keren, kelar. Bro, Makanya gue artinya bilang tadi ajaran dari Islam awal ini kayak ajaran pas Aderion dan meraba-raba kawan dong. kekristenan, ibadah itu ada dua. Pertama yang pokok yang nggak bisa dirubah-rubah seperti sholat atau rukun Islam yang Bro lainnya. Kores, Ada ajaran ibadah Islam yang itu di luar itu, meraba-raba gitu. ya jadinya. Lu nggak bisa lepas dari sini, my brethren. Halo. Yes. Artinya ajaran Islam itu meraba-raba dong. Kalian Kok nggak sama meraba-raba? pendapat Dan kurang tegas gue ngomong Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu ngapain ibadah? Ada pendapatmu- ibadahnya dia. pendapatmu Kurang jelas sama apa? pendapat yang lain berbeda. Wafi Ya juga udah, beda. ya udah Wafi gini, nggak lu mau sama debatnya seperti sama kamu. gua atau sama yang lain? Iya, bisa Gitu jadi loh. Mau Wafi, sama siapa? kamu, Ayo Awi, mau sama siapa lu dialognya? beda. Ya udah lu mau dialognya sama Profesor Asumsi, ya gua panggil ke sini Tapi nanti lu dialog, bentar, jangan sama Bro gua. Kores. Kau bilang Artinya- tadi kan sholat itu kan nggak berubah-ubah. Tapi setahu saya posisi sholat juga ada perbedaan loh antara Muhammadiyah dengan NU. Soal apa Tangannya, posisinya, posisi kakinya. Posisinya Udah. begini, yang namanya sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Udah kelar itu Bukan. kewajibannya. Tanpa ada Seharusnya takbir, kan gini. Al-Fatihah dan salam, ya itu gak batal sholatnya. Bukan. Sisanya mau kayak gimana, itu nanti dibalikin lagi dalilnya ada nggak? Berarti gini, pertanyaan saya, kalau memang sumber sholat ini dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada Islam, mengapa sekarang posisi tubuh, posisi tangan saat sholat itu kok berbeda? Posisi Bahkan posisi tangan berbedanya gimana? ada loh perbedaan. Ya Dari udah, mana aku perbedaannya tahu kayak itu? gimana coba? Contoh, Kalau NU bedanya gimana NU? contoh sholatnya? ya, waktu coba. itu saya ikut rapat di tengah-tengah sekolah, bicara tentang masalah sholat. Jadi dibilang jangan disama-samakan karena di sini kita ada perbedaan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi dan lain sebagainya. Jadi jangan ditekan-tekankan itunya. Ya udah, Sampai di situ nah, ya akhirnya udah, bedanya disepakati. apa? Bedanya Ya, apa? Ben? saya- Coba dicontohin, Ben. Aduh, berarti kamu nggak tahu dong. Setahu Ya saya gue nggak beda. tahu karena buat gue ketika gue sholat sama NU sama Muhammadiyah, ya biasa-biasa aja sholatnya, takbir, tangannya ada di atas kuping. Lalu kemudian ketika posisi berdiri, tangannya di atas perut. Ruku sama, nggak ada yang membentuk tangan terlentang gitu kan? Atau terus kemudian sujud sama bentuknya. Tahiyat, bedanya apa? Mungkin lu melihat ada yang atau ke belakang kali, mungkin. Bener. Sama Coba, si A ada sama nggak mungkin Sama perbedaan si A. dikasih lihat aja kayak tadi tuh kan enak Kores, kita lihat sama yang si A Prof sama Asumsi nggak bilangnya sholat- gimana. sholat kalian? Sama si A. Ya udah bedanya gimana kalau sholatnya Syiah sama Sunni itu bedanya Nah, ini gimana? aku nanya, sama si A sama nggak? Syiah itu dia sholatnya jamak kosornya kita kalau Syiah itu. Jadi Beda kalau dong misalnya kita berarti. 5 waktu, mereka itu yang 4 itu digabung satu-satu. Misalnya Duhur sama Asar digabung, satu lagi apa? Maghrib sama Isya digabung. Berarti beda dong. Berarti dari dulu udah nggak seragam sholat kalian. Enggak, sama-sama aja 5 waktu kok. Intinya 5 waktu. Sama-sama si A. Sama Syiah sama kok sholatnya 5 waktu juga. Susah, bro. Salah, si A 3 Nah waktu. gini Kapak Sunat panggil Jaga Sukma ke sini deh. Gue pengen dialog sama Syiah. Gue pengen cobain. Dialog. Kos-kosan lah. Ngapain tuh dialog? Kalau sama, kan kamu sama masih ya tos-tosan. Iya, siapa Kenapa tahu kita dialog? ada bedanya kan gue pengen tahu gitu. Karena kan ini gue pengen ajaran- nanya. Jaga Jelas Sukma deh, juga ya, panggil aja. berarti muslim ini ya. Kukira tadi ada yang Mas Ini Justin, tolong cuma undang gini doang. pajaknya dong. Sukma, Oh, Pak ya, Sukma. ini cuma gini doang nih. Si Kores jawabnya. Aduh, Ya mending terus gini. mau gimana Jasin ngomong gini lah jawabannya Kecewa nggak gua. ada gitu loh. Jaga Zuma. Penonton kecewa. Aku Ini, kecewa, Bang. ini saya kasih contoh ya. Kecewa banget tau Ini kayak nih, gini. ini Aduh. contohnya Kores. Nah coba. Ini nih posisi tangannya lihat ini, beda kan? Mana sih? Ini jihadi, salafi, ikhwani, asari, tablik, MD, NU, kayak ini tangannya nih. Mana ada sholat Beda kayak kan? begitu? Nggak ada tangan kayak gitu, Ege. Iya berarti Lu kamu ngambil dari kurang mana dahap. ini? Iya. Ini orang berdiri ini namanya. Iya. Ini setelan Ege, ini sarung, NU tuh sarungan dia budaya. Ya, MD apa gua ih. nggak tahu. Tablik dia ngambil dari Turki. Tangannya Kebanyakan lihat Turki sih. tangannya. Salafi Arabik, lihat tuh dia ada apa Beda, beda. kopiahnya tuh beda, Beda. kayak gitu-gitu. Beda nggak? Apanya? Beda Ini kan bukan posisi kawan-kawan? ini bukan posisi sholat dablak, ini Loh, posisi ini lihat berdiri tangannya. doang. Iya, Mana ada posisi sholat sholat begitu berdiri. tangannya? Ini. Gua kira lu mau ngasih lihat video Ini. gitu loh. Ini. Ben bener-bener dablek marah dia Ben. Ini. Nggak bisa Ben, nggak bisa kayak gitu. Ini. Beda kan? Jangan Ya itu abang. beda. Lo coba lu Ya berdiri sama udah. Mr. Kapak, sama nggak bentuknya? Kalau misalnya Anjing, lagi di beda kantong. bentuknya apa gua bilang lu beda Ya. denom? Aku
aku dengar-dengar. Jadi ketika aku cari bukti, ya ada ini. Ya coba dibilangin itu Dulu posisi berdiri sholat nggak? Nih sini gua tunjukin almarhum posisi domba berdiri kecil sholatnya. tunjukkan ada beberapa posisi Sini, kaki sini. pun Kores. ada perbedaan kok. Posisi sholat. Kores. Oi, Menurut lu Ibrahim itu makan babi nggak dulu? Ibrahim nggak tahu gue. Hah? Nggak tahu. Perintah nggak makan babi itu kan baru ada di Musa kan, di Imamat. Katanya Mila Ibrahim, nggak tahu. Nonton kecewa. Nah, kalau baginda Rasul itu keturunannya. Bentar ya, gue masih ini bre, gue masih nyari yang posisi sholat dulu. Lu tunggu dulu situ lah. Jangan dulu pindah topik. Kami Mila Ibrahim. Pra, menurut lo Ibrahim itu makan babi nggak dulu? Kalau gua buat gua ya kayak pas ya buat gua. Ibrahim nggak makan babi, Karena orang-orang yang makan babi itu nanti dibantai soalnya di hari penghakiman itu. Kalau nggak sama Nabi Isa sama Tuhannya sendiri. Lah berarti Betul, semua yang Kores naik haji kena vaksin Dibantai yang makan semua babi itu dibantai. serius. Kayak pas Karena yang kata vaksinnya si mengandung Kores babi. itu betul, bro. Karena si Musa itu kan ada sebelum Adam. Serius gitu loh. Perintah dilarang makan babi kan baru di Musa. Kalau lu bilang Iya, Nabi Musa adanya Muhammad kan itu ini sebelum keturunannya Adam. Ismail. Lah, tapi Berarti kan Torah udah kemungkinan datang besar- dari zaman kapan tuh? Udah menceritakan dari Adam Torah ini. Kemungkinan besar Iya nggak? Ismail itu nggak tahu kalau babi Ya itu kalau haram. kalau misalnya kayak gitu, kayak Orang pas dari gua mana tanya, sampai kenapa Musa dari ngapain nulisin soal Adam? Kalau mau Adam punya kitab sendiri. Lo kan dia menceritakan untuk bangsa Israel, bro. Lo ngapain dia Bukan menceritain untuk ke bangsa Israel? Lu mesti bedain dulu Ismail sama Israel. Iya, ngapain dia nyeritain ke Israel Iya, soal Musa Adam itu ini? Emang nabinya Adam ini Israel orang apa Israel? Ismail? Emang Adam orang Israel? Enggak, aku tanya. Musa itu nabinya orang Ismail apa orang Israel? Itu nabi seluruh alam. Enggak dong. Musa itu Iya menceritakan untuk orang dong. Yahudi. Gua mengimani kok. Musa tidak pernah menjelaskan bahwa keselamatan yang diajarin melalui dia itu untuk bangsa di luar Israel. Tapi lu ngambil itu kan? Loh, karena Kristenan itu bukan agama baru. Kekristenan itu kesinambungan dari Ya udah kalau gitu gua Israel. manggil lu Yahudi sekarang. Dialog yuk Yahudi. Ini lagi ada posisi tangan sholat. Nah, Tambahin lagi. ini lihat ini. Tambahin deh. Coba lihat ini ya. Mm-mm. Ini tangannya ini. Oh, ini pasti sambil Ini. teriak ini. Allah Ini. Akbar, Allah Akbar. Ini Enggak dong, itu kan ini, itu kan adzan jatuhnya. beda kan? Posisi tangan. Enggak Iya. juga, semua ada di atas lutut. Beda. Salam. Nggak bisa, Ben. Nggak bisa Iya. dibeda-bedain Islam tuh. Kalau misalnya udah duduk di antara Jadi dua sujud, ini begitu semua bentuknya gitu loh. Kau lihat Nggak ada yang beda. sama atau beda ini? Karena kalau kalau misalnya posisi duduknya nggak gitu, itu batal sholat, serius. Ya udah berarti beda kan? Lo enggak Jari dong. tangannya Kenapa? itu. Karena seperti yang gue bilang di awal, Ben. Lu nggak ngedengerin sih, atau lu cuma coba menghindar. Posisinya begini. Loh, Sholat lihat itu ini. diawali dengan takbir, lalu diakhiri Ya dengan salam. udah. Berarti Nah, gerakan intinya tuh sholat di ini situ. Sholat itu intinya di situ. bukan Kalau nggak yang saya begitu tanya nggak sholat. kan gerakan sholat ini gini. Bahkan yang ku dengar-dengar. Nah, coba Wudu sekarang itu, bilang. ini Coba lihat sekarang. ini. Wudu Gini, itu Ben. pun kalau salah Jika wudu, sholatnya beda loh, sholatnya tidak menunjuk, Ini maka beda. batal sholatnya. Coba, gue pengen tahu. Ada nggak lo? Bisa bawain nggak? ini lihat ini. Iya, bisa bawain nggak lo? Nggak ada Kalau ngomong misalnya kayak sholatnya gitu, tidak batal. menunjuk itu batal. Ini beda, Pak. Ini Kalau beda. misalnya gini loh, jangan lu melampaui apa yang tertulis, jangan lu mencoba mengajarkan perintah manusia Oke, kepada orang-orang. Nggak sekarang boleh, di- bre. Sekarang di mana ini tertulis? Itu kan ada di dalam hadis, maka jika kau ruku maka Oh, rukulah, jadi jika kau sholat hadis- maka ikutilah iya, seperti udah. aku. Kan gitu jatuhnya. Ya oke, pertanyaannya seperti Oh, aku oke, itu kan? siapa? Seperti aku itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Oke, Wasallam. sekarang saya tanya, yang mana yang sesuai dengan Muhammad di sini? Nah, posisinya yang lu Yang nggak ini tahu, Nabi kah? Muhammad itu mencontohkan Yang banyak ini gerakan kah? kepada Bentar dulu, sahabat-sahabat yang ini kah? ketika dia sedang sholat gitu. Dengar Maka dulu. ketika sahabat begitu itu Kau benar. ditanya. Ketika sahabat Dengar dulu. begini maka itu juga benar, dibenarkan. Yang mana gitu. yang mana yang ikut Nabi Kan itu Muhammad yang keren ini? tuh di situ Salafi, gitu loh dalam Islam gitu. Safai, Hanbali, Hanafi, Oh, Safai Maliki, Syafi'i. Lu lihat tuh baca Iya. bahasa Indonesia aja nggak bisa itu Syafi'i. Ya, Syafi'i ada dua ya? Oke. Syafi'i. Iya, ada Syafi'i Nah, dua coba ini ada. gambar lu aja. Syafi'inya Maliki ada juga dua. ada dua Coba ini. ya Ini Maliki. Allah, Ben.
Makanya mending lu Udah, fokus nggak ke usah bahas perkristenan yang dulu. nggak penting. Kayak gitu loh. Kalau mau Cuman nanya-nanya bacaannya itu. doang salah kok. Oke. Udah. Udah. Karena posisinya Kalau begini. Karena udah, posisinya ya. begini. Akidah di kami itu udah kelar. Allah Ya satu-satunya udah. Tuhan. Kan sisanya Ya, begitu. bukan. Kok lari Oh ke kok situ? bukan? Yang saya Loh kok tanya, bukan? loh, Kelar atau melar? Kelar lah. Kita posisinya Oke, udah kelar. kelar. Jadi kan kalau kalian Si- coba status si Yesus guru- apa? Status si Yesus ada yang gurunda- bapak, si gurunda ada yang anak, tadi sore ada yang ngomong- statusnya ngomong adalah Sanhedrin itu Sanhedrin bukan Tuhan. katanya. Kan ini jatuhnya susah coba kalau misalnya kita mau Ya udah. gas ke sana, ya enggak? Jadi lu jangan ngoreksi agama evaluator. Agama evaluator itu udah sempurna, penyempurna kita itu. ini yang aku Cakep tanya nggak? itu. Agama oknum. Coba. Iya, yang aku tanya Tapi itu kalau yang misalnya, yang aduh bentar. kekristenan coba. Ada yang sholat 7 waktu, ada yang nggak sholat. Coba bayangin keselamatannya datang dari mana? Dari sholat atau nggak sholat? Kau dengar nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya, yang mana yang mengikuti Nabi di antara semuanya mengikuti Nabi. Oh, Karena makasih sholat jawabannya. itu awalnya Oke, terima diawali kasih. oleh Nggak apa-apa, takbir, nggak apa-apa. diakhiri oleh salam. Udah, Tanpa terima takbir dan kasih. salam maka tidak sholat jatuhnya, my brethren, gitu. Nabi Jadi ada lu 8 jangan kali mengkeras-keraskan gerakan. sesuatu yang nggak keras, jangan melonggar-longgarkan sesuatu Jadi yang nggak keras, baginda nggak longgar gitu, Pan. Muhammad mempraktekkan 8 Gitu jenis loh, my bre. sholat. Ya. Makanya Ya, jadi kebiasaan baginda apa Muhammad coba? Makanya kalau mempraktekkan misalnya 8 kalian jenis sholat. beribadah jangan ngambil dari hikmah, Oke, pemaknaan. saya tambah Jadi lagi, orang saya tambah beda-beda. lagi. Gini aja deh. Kalau Saya tambah misalnya lagi. kalau misalnya Islam ini denomnya ada 738.000, gua ngaku kalah. Kan jangan kau lari dulu. Kalau misalnya ada denom kita gua kan ada bertanya. segitu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada denom sama sekali ya, yang mana kebenaran, Ben? Coba dong. Bukan, kan kita bertanya. Jangan kau ganti Ya itu topik. dong, makanya gini loh, sebagai agama evaluator pasti agama-agama tapi terdahulu kan akan itu dibawa nggak- untuk Nggak dibahas. ada, Pasti nggak ada gitu, yang Bre. dievaluasi. Lihat Loh, ini. serius loh. Ini beda lagi nih. Pada mulanya adalah Nah, oknum ini duduk, ini mereka duduk dan nggak posisinya? oknum bersama-sama dengan Lihat Allah. posisi kakinya ya. Buset. Ya itu, ini kan posisinya duduk semua ini nih. lihat ini Apa ya, yang salah posisi dari duduk kakinya. coba? Di mana Kaki Allah apa? dan Nabi Ini Muhammad nih, Shallallahu Alaihi ini. Wasallam melarang orang duduk seperti Ini. yang mereka contohkan ini. Ini. Di mana coba? Kan nggak ada, Ini. Ben. Anjir bener. Selamat Gimana datang ini? di Yang mana yang kebenaran. betul? Segala sesuatu halal sampai ada yang mengharamkan, my Kalau bre. gerakan itu Tapi tidak jangan ada lu yang masalah, mengharamkan, kenapa jangan manusia yang dibahas? mengharamkan. Karena manusia membedakan. bukan Baru ini otoritas juga dari ini. Kenapa ini kayak keilahian, gini? gitu loh. Itu kalau cewek ya atau apa ini? Ini Iya nggak? kalau ini ke topi yang mana dipakai Nabi itu? Ini sama itu. Nah, itu Iya, sama. Nah coba aduh kekristenan Ini lu, kelihatannya beda. lu permasalahan soal topi aja dibahas ya Allah. Ya itu. Karena Macam kan ikut akidah lu udah seperti Nabi beres kan. aja. Lucu banget, Ben. Nanti gua cari ya. Nih gua cari lah differentiate of Kristen, coba gua cari ya. Differentiate Loh, kau jelaskan dulu ini kan kita sekarang kan mau Jangan lari, Kristen. nah. Enggak, Kau maksudnya buat lu ini Bukan. masalah enggak yang kayak gini-gini? Nanti nih, ada of waktunya kau Christians? tanya Kristen, nanti ada waktunya Cari sampai mencret kau Coba nanti coba kami gua lihat layani. ya, gua lihat. Cari Sekarang teman dia nyari Ya, tos-tosan. kau jawab dulu. Coba. Lucu lu lihat dari kitab sucinya aja udah beda-beda. Sekarang dari Ya, setelannya aku coba kita aku lihat. hanya tanya aja. Dari prayernya, coba dari prayernya. Differentiate the difference of Christians prayer ya, coba kita lihat. Jadi gimana ini Kores? Kok bisa beda-beda? Tapi sumbernya dari yang satu. Ya memang begitu, Al-Quran aja ada 7 ya varian. udah, my kalau brethren, kau iya udah nggak? memang begitu, berarti sumber yang Berarti satu apa? itu Ayo, memberikan berarti apa? Ya selama ada sumber-sumber yang takbir, berbeda. ada salam itu udah kelar, Erben. Yang nggak kelar itu kalau misalnya kitabnya beda, nah kayak gitu loh. Status Yesusnya beda, nah itu nggak kelar Baru tuh. nanti contoh ya, syahadat Atau enggak Islam Yesusnya itu. adalah Bapa juga, nah itu udah beda Bentar, tuh. bentar. Jangan lari kau kemana. Walau kok berlari. Waktunya Enggak, waktu kau maksudnya lu ditanya. berkaca Baru dulu gini juga kepada apa yang yang aku lu tanya punya, sama baru kau lu bahas kan. Islam. Bahas Yang aku sholat, pernah soal topi, lu baca, bayangin dengar soal dulu. duduk dalam sholat lu dibahas coba. Bentar dulu. Bukannya ini Yang menyedihkan aku untuk pernah kekristenan? baca, yang aku pernah tahu bahwa syahadat Islam itu pun pernah mengalami 3 kali perubahan. Nggak ada syahadat Islam itu, ada yang Mungkin paling bro- lengkap, bro, perubahan kayak apa nggak bisa ada. itu, bro? Bahkan di Dulu Eropa ada sana nama ketika Isa, berbondong-bondong orang tapi Kristen kemudian masuk kepada apa dihapus. namanya? Masuk kepada agama Islam, syahadat mereka ada Nabi Isanya. Iya, itu dia. Loh, Kenapa ada itu nama bukan Isa? perbedaan dong. Perbedaan itu berarti ada Oke. pergantian kata atau Sekarang pergantian kalimat, my Ya, brethren, oke. gitu loh. Siapa yang mengganti itu? Nggak ada yang mengganti. Terus Ini gua kasih lihat syahadat lengkap ya, syahadat lengkap itu ada syahadat di lengkap. sini. Mengapa syahadat lengkap itu nggak dipakai lagi sampai sekarang? Karena 2 cukup. Loh, siapa yang mengatakan 2 cukup? Ya Nabi Muhammad lah. Barang Di siapa yang mana? mengatakan la ilaha illallah Muhammad Di mana itu? Rasulullah, maka dia Di boleh mana, coba? masuk ke dalam surga dengan pintu yang mereka pilih.
Oh, coba. Ya kan gitu jatuhnya. Bentar, gue syahadat dulu ya. Eh, Coba. bisa. Syahadat panjang itu kayak gimana? Syahadat Baru panjang tuh yang kayak alasannya begini kok loh. bisa jadi Yang syahadat ada pendek kodo dan itu kodarnya apa? juga. Ntar ya, gue cari dulu. Ya aku hanya pernah dengar-dengar aja. Tapi buktinya kan kau akui juga kan apa yang kubilang itu betul. Enggak ada perubahan. Lo tadi Nah, baru kau perubahan tuh gini loh, bilang. misalnya Matius 5 nomor 47 yang asalnya adelpos menjadi gentilos, kayak gitu-gitu itu Iya. perubahan, bre. Pergantian kata. Nah, harusnya kayak gitu. Jadi Iya, jangan dicocokin. maksud aku Perbedaan dalam kalian siapa yang dengan mengganti khazanah perkataan itu? keislaman di dalam kami gitu. Jangan Oke. dicocokin, beda banget. Oke, bre. syahadat itu ada di mana itu, Kores? Syahadat itu ada di dalam hadits. Oke, kalau itu ada di hadis, jarak hadis dengan Muhammad berapa tahun, Kores? Ya sama dong jarak hadis dengan Muhammad. Kita kan oral, Ben. Berarti kamu itu Hampir 300 tahun, Kores. hampir Itu 300 tahun pembukuannya, itu. my brethren. Nah, Oralnya pertanyaan itu saya, sejaman dengan Nabi Muhammad. Inilah kenapa, inilah orang-orang yang berbudaya tulisan itu nggak ngerti gitu, budaya lisan Pertanyaannya gini, dulu. Kores. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya atas dasar otoritas Aduh, ini yang apa berbudaya lisan kok kalian so-soan Muslim bahas budaya budaya tulisan memendekkan kok dari so-soan yang panjang itu? Kan itu budaya Suaranya pertanyaannya. Kores udah bergetar nih. Iya, aku hanya bukan bergetar gitu karena pertanyaan gua ringan belum beres aja. menjawab yang ini, lu udah nanya lagi yang ini. Iya, Gua belum karena beres jawab yang ini, gini, lu udah nanya karena lagi yang saya ini. sudah Gua mau nyari menerima- data soal syahadat, lu udah nanya Bukan. lagi yang ini gitu. Saya Makanya gua sudah kan mesti saya sudah rampung, menerima jawabannya, gua- makanya saya gua tanya ini, yang gua collect, lain. langsung gua jawab gitu loh. Bukan gini ya. Karena jawabanmu itu saya sudah hargai, makanya saya tanya yang lain, bukan kayak Ya, kau. Kalau gitu Kalau ya nanti, udah lu diem gini, dulu. dengerin. Gua mau nyari Kalau- datanya kalau dulu gitu loh. kau- Mau gua ambil, mau gua kasih ke Bukan. lu. Kalau kau nanti bertanya, kita akan jawab, pasti kau nanti akan framing. Kalau saya enggak, saya bertanya saja sama kau. Ya makanya biarkan Saya gua nggak ada menjawab framing, kan? dengan Saya nggak ada elegan framing, dan sampai kan? beres. Baru kita ganti Bentar, topiknya gitu loh. Coba, Ini kan teman-teman. kebiasaan kalian tuh kalau misalnya udah mau Bentar, dijawab bentar. tuntas, udah kena Bentar, sebentar. sepak, kalian mau kabur ke tempat yang lainnya. Coba Bentar, kan bentar. gitu jatuhnya. Bukan. Teman-teman FIC, ada nggak saya framing ketika saya bertanya? Iya, tadi lu framing Enggak, tuh lihat coba. ini beda-beda Ada nggak aku dari framing? mana Kan yang nggak mana ada, benar, kan? coba kan kayak gitu lu bilang. Saya kan fokus bertanya, Coba kan? gua jawab. Selama sholatnya itu ada takbir lalu diakhiri dengan salam maka udah Oke. kelar. Tapi kan lu nggak mau. Iya, Pengennya tuh tapi ada yang kutanya beda-beda gitu loh. Tapi Kayak pertanyaan gitu saya kan. pertanyaan saya kan posisinya, saya sudah tunjukkan gambarnya. Yang mana Nah itu kan gua itu bilang yang itu nggak ada murni masalah dari Ben, sang karena bukan bagindamu. itu, karena bukan di situ. Tapi kamu ininya, bilang dari apa namanya, baginda itu syariatnya tuh bukan di hanya situ, sholat itu dan itu. Ya kalau udah kayak gitu kan aku udah terima, cuman kenapa Nah berbeda gitu kok dong, bisa ada ngomong dari begitu? awal, ya udah terima. Nah kan gitu Aku enak, terima baru kita yang kau lanjut. jelaskan itu, tetapi yang kau jelaskan itu tidak menjawab yang kutanya itu. Jawabanmu Yang ku mana yang terima. tidak menjawab yang lu tanya? Lu tanya ini kenapa beda-beda, ini datang dari mana? Gue jawab dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kan oke. Nah gitu dong, oke dari Dengarkan, tadi. dengarkan. Takluk sama jawaban Ini, gue ini, ini. Bang Erben, coba lihat di chat itu Masih ada, di aja. chat itu ada muslim yang chatting tuh. Coba Bentar. baca tulisannya. Bentar. Jadi gini kan, kalau memang ini dari Nabi, yang mana ini? Karena ini kan ada perbedaan. Tapi kau bilang yang penting ini dan itu yang sama. Tapi pertanyaan saya kan ini, jawabanmu yang tadi itu kuterima, walaupun itu tidak menjawab yang kutanya. Dan Lah, karena saya semuanya tidak, dari Nabi, Ben. iya semuanya ini dari Nabi. Iya. Oh Ini ya kan duduk di udah. antara dua sujud Oke. posisi kayak begini, Ben. Oke, sekarang Nah, gitu kita dong. gini. Lu gua paksa Oke, untuk sekarang iyain dulu, baru sekarang saya lu tanya sama nurut, ya. kau. Aneh banget lah. Bentar. Ada nggak literatur yang menyatakan bahwa ini semua berasal dari Nabi? Coba. Nah, itu gua mesti nyari dulu tuh panjang. Ya udah, kalau kau jujur kayak gitu lebih bagus. Ya udah kan, yang penting gua kasih jawaban singkatnya. saya gitu. nggak Nggak bisa lu framing. ngomong beda-beda kalau Saya lu nggak bawa orangnya dalil gini bahwa ya, yang Kores. diajarkan Nabi yang benar itu yang ini, nggak bisa, Bre. Tahu nggak kenapa aku nggak framing ketika aku bertanya? Enggak, lu framing Karena jatuhnya, saya Bre. bukan. Erben, lu framing. Coba tanya yang lain. Aku framing atau aku bertanya saja? Enggak kan lu nanyanya ke gua dong. Yang lain Iya, kan adalah bukan. di posisi Yang lain lu, kan ada di posisi menilai. lu mereka. Pasti mereka bilangnya enggak Yang lain framing. kan Cuma ya enggak menilai, apa-apa, lanjut aja, bro. Bre. Bro, Lanjut kau aja, jadi aman-aman. gini. Yang pertama, kenapa saya hanya bertanya sama kau dan saya coba menunjukkan dasar pertanyaan aku supaya kamu belajar nanti kalau kau bertanya juga seperti aku bertanya. Jadi saya sedang mengajari kamu. Sejak kapan ketika gua bertanya gua framing? Oh, berarti kau nggak sadar. Oke, saya pikir cukup dengan dari saya dulu. Parah Yang lain banget, dilanjutkan. Erben. Kapan gua framing ketika nanya? Silakan lanjutkan.